Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fisabilillah Official. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan Allah rezekinya. Ya. Dan mohon maaf sebelumnya karena kita sudah lama tidak mengupload video karena kesibukan kita ya, yang memang sedang lagi padat jadwal, jadi sibuk nggak sempat ngupload video ya. Jadi kali ini kita akan coba membahas tentang satu hal yang lagi viral karena ada beberapa orang yang menanyakan, bang coba ini dibahas nih tentang yang lagi viral nih, Bis Samsudin. Nah gitu ya, karena lagi rame nih bersama Pesulap Merah gitu. Jadi di sini saya akan coba menangkap versi saya seperti ini gini. Apa yang dilakukan Pesulap Merah menurut saya itu sudah benar ya. Salut buat Pesulap Merah, kita dukung Pesulap Merah. Kenapa? Dia mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu, agar lebih pintar, agar lebih cerdas. Bahwasanya banyak oknum-oknum di luar sana yang menggunakan trik-trik sulap sebagai media pengobatan gaib gitu loh. Maka senamakan pengobatan gaib, ilmu spiritual, padahal itu yang digunakan tuh bahan-bahan trik sulap. Jadi ya, kalau saya sendiri sih berpendapat, saya salut pada Pesulap Merah, dan saya heran kenapa banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Justru apa yang dilakukan Pesulap Merah ini kita juga lakukan. Kita membongkar tempat-tempat yang menurut masyarakat itu dianggap angker dan mitos. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar saya tidak terlalu mudah percaya dengan mitos. Katanya. Yang mana seharusnya tempat itu bisa kita gunakan menjadi satu tempat yang bisa dihasilkan, ataupun satu tempat yang bisa kita kelola menjadi satu sumber mata pencarian. Karena adanya mitos angker, masyarakat tidak mau menggunakannya, padahal di situ ada sisi ekonomi yang bisa sangat bagus gitu loh. Cuman karena seram, kata orang angker, mitosnya begono begini, orang takut untuk mengelola lahan itu, orang takut untuk mengelola tempat itu. Nah di sini kita turun untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya tidak seperti itu gitu loh ya. Jin ada ya, di Al-Quran juga dikatakan jin itu ada gitu loh. Jin itu ada gitu. Setan itu ada, di Al-Quran ada, tapi tidak ada hantu. Itu yang harus kalian pahami. Jadi apa yang dilakukan Pesulap Merah ini, yang membongkar triknya Gus Samsudin, itu luar biasa. Trik Samsudin ini kan sebenarnya sangat disayangkan. Orang sudah percaya kepada dia untuk mengobati penyakit-penyakitnya, membantu untuk mengobati penyakitnya, tapi ternyata dia salah gunakan gitu loh. Dia hancurkan kepercayaan orang kepadanya yang sudah minta tolong. Seharusnya ya ditolong, jangan ditipu gitu loh. Kasihan kan orang datang ke tempat dia itu minta mencari pertolongan untuk agar sembuh, walaupun pertolongan itu datangnya dari Tuhan gitu kan, cuma kan melalui perantaraan Gus Samsudin gitu. Cuman entah kenapa malah jadi seperti itu gitu loh. Jadi yang lebih lucu lagi ya, ada orang yang mengaku oknum ya, mengaku oknum Persatuan Dukun, dan ini melaporkan Pesulap Merah tentang penghinaan, kata-kata dukun itu kok nggak nipu ya cabul gitu. Seharusnya kalau mereka merasa dukun bukan dukun tipu dan bukan dukun cabul, seharusnya mereka tidak perlu melaporkan Pesulap Merah, karena yang dikatakan Pesulap Merah itu dukun itu ya kok nggak nipu ya cabul gitu loh. Tahu yang sibuk ngelaporin itu ya klien-klien ini yang sibuk mencari pansos di media sosial kan, mencari popularitas, menjadi bahan panjatan agar nama kalian itu melicik naik gitu kan. Padahal ya kayak dukun-dukun asli seperti dukun urut, dukun patah, dukun beranak itu nggak ada yang sibuk, karena mereka bukan dukun tipu dan bukan dukun cabul gitu. Yang dukun tipu, dukun cabul ini orang-orang yang sibuk segencar-gencar ini, yang nggak terima atas perkataan ataupun perbuatan si Pesulap Merah itu tadi. Mereka merasa terganggu gitu kan dengan perkataan itu, dan mereka sibuk. Yang lucunya lagi seperti ini,
Pesulap merah itu kan membongkar trik Samsudin, membongkar cara-cara dia menggunakan media sulap menjadi media pengobatan. Terus kok bisa ada orang yang nantangi pesulap merah itu adu tembak, terus adu bacok gitu. Logikanya di mana gitu loh. Kan pesulap merah tidak mengatakan kalau dia itu kebal tembak, kebal bacok. Enggak. Dia hanya mengatakan inilah pengobatan yang mengatasnamakan agama, perdukunan berbentuk agama dan menggunakan media sulap. Terus kalian yang pakai nantangin adu tembak, adu bacok itu akal kamu di mana gitu loh. Atau juga yang kamu praktekkan itu juga trik. Ilmu kebal itu ada. Tapi untuk mendapatkan ilmu kebal itu kalian harus tahu, kalian harus bersekutu dengan jin-jin kafir. Kalian harus melakukan proses ritual tertentu bersama jin. Yang sudah jelas bagi umat muslim itu tidak akan mungkin dilakukan. Kenapa? Itu musyrik. Karena di umat muslim sendiri pun sosok orang paling hebat di umat muslimin yang bernama Nabi kita baginda Muhammad SAW sendiri saja berdarah, di medan perang itu berdarah, nggak kebal. Kita pengikut Nabi Muhammad ya wajar kalau kita berdarah, nggak kebal itu wajar. Nah yang kebal itu pengikut jin-jin tadi, jin-jin iblis itu tadi. Yang lucunya ngajak orang adu tembak, tapi ditembak biram, ditembak luka memar gitu kan. Ya kalau emang dia kebal senjata ya otomatis jangankan luka, bekas saja enggak gitu. Terus ditantang adu bacok, luka berdarah. Sih pikir bos, logikanya di mana gitu. Nah setelah tersandung masalah bingung buka-buka apa di media sosial, sipolan nggak logika bos ya. Jadi sebenarnya dari awal waktu pertama kali heboh saya nggak mau nanggapin ini, cuman karena ada beberapa orang yang bertanya, ayolah coba bang di komen gimana gitu ya, mau nggak mau kita masuk ke ranah ini. Jin ada, iblis ada, setan ada ya, ilmu kebal ada, tapi dulu bagi orang-orang yang menganut ajaran sesat. Namun di ajaran Islam sendiri tidak ada itu kebal. Tentang kesurupan mediator bisa kita pastikan jin itu bisa merasuki tubuh manusia, itu bisa kita pastikan. Diobati dengan cara-cara ruqyah. Mengenai masalah istilahnya pengangkatan benda-benda pusaka terpendam gaib itu ada, tapi tidak semudah yang kamu bayangkan itu untuk mengangkatnya gitu loh. Santet, hanya gara-gara santet, sikit-sikit sakit santet bos. Santet itu bukanlah satu hal mudah untuk dilakukan. Sama halnya dengan kebal. Saya bisa jamin orang-orang yang menantang Marcel adu tembak, adu bacok bukan orang kebal. Saya bisa jamin. Kalau kalian nggak percaya, kalian tangkap rame-rame itu, kalian gebukin. Kalau nggak tuh keluar tuh darah tuh, kalian gebukin. Jadi berpikir, ayolah waras. Seharusnya orang-orang yang seperti ini kita dukung, yang membongkar-bongkar trik perdukunan dengan menggunakan media sulap, tipu-tipu dan mengatasnamakan agama. Ini harus dibongkar habis. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Banyak dukun-dukun di sini yang saya temui, yang saya lihat trik-triknya, tapi kenapa saya tidak berani membongkar? Karena memang ya menurut saya ya kurang bagus caranya gitu. Saya belum nemuin cara bongkarnya itu gimana, tapi
saya melarang beberapa orang gitu, menyadarkan beberapa orang agar tidak lagi terlibat dalam hal itu, dalam dunia perdukunan tersebut gitu. Dan saya mengedukasikan kepada teman-teman, saudara, pemilih keluarga saya untuk tidak percaya dengan dukun. Mintalah kepada Allah. Ya, jadi untuk kalian yang di luar sana yang gila-gila nantang Marcel, adu tembak, adu bacok, kalian itu nggak punya apa-apa. Kalian itu nggak punya kemampuan apa-apa. Kalian itu hanya punya omongan yang besar, hanya untuk mencari dongkrakan popularitas. Kalau kalian memang punya dan kalian mampu punya skill, tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan skill kalian. Sama halnya yang dilakukan Marcel, dia memiliki kelebihan dan dia tunjukkan skillnya untuk membongkar-bongkar orang yang menggunakan trik-trik sulap di dalam perdukunan dan mengatasnamakan agama. Dia berkarya. Karya kalian apa? Karena kalian itu hanya mengobrak-abrik suasana, memperkeruh suasana, hanya mencari ya pansos agar kalian itu viral. Nanti kalau udah viral klarifikasi, minta maaf, hanya trik. Awalnya wah berkeluar ya tahan tembak, tahan bacok. Kalau telah kebongkar ketahuan hanya trik. Jadi untuk kalian semua yang menonton video ini ya lebih bijaksana lagi, hati-hati. Dukun itu memang tidak semuanya benar, tapi tidak semua dukun itu salah. Jangan percaya terhadap penampilan seseorang. Sihir itu bisa terjadi jikalau kita lemah, jikalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita, jikalau kita tidak istilahnya mengerjakan perintah-perintah Tuhan kita. Selama kita mengerjakan perintahnya, ajarannya, anjurannya, kita nggak akan kena sihir. Insya Allah, percaya. Ya, jadi untuk kalian semua, oke, stop sampai di sini. Kalian nggak usah recok tentang pesulap merah Bugono begini, nggak usah sibuk melaporkan pesulap merah Bugono begini. Kalian itu nggak punya apa-apa. Kalian itu hanya omong kosong. Justru sebenarnya kalian yang terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah tadi ini, karena menurut kalian mematikan mata pencarian kalian. Kalau dukun yang sebenarnya dia nggak akan terganggu, dan dukun yang sebenarnya tidak akan keluar ke permukaan untuk berkoar-koar. Kenapa? Karena mereka tahu mereka hadir bukan untuk berkoar-koar, tapi mereka hadir untuk memberikan bukti. Jadi ya rasa sampai di sini aja dulu kali ini tanggapan saya tentang pesulap merah dan Gus Samsudin dan yang lain-lain itu yang ngaku kebal, ngaku tahan bacok, trik semua itu. Jadi terus lanjut, semangat terus buat pesulap merah, nggak usah gentar. Tugas kita adalah menyadarkan masyarakat Indonesia agar mereka itu cerdas, agar mereka itu paham membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ya, jangan meminta kepada yang bukan Allah. Itu aja sih kuncinya. Kita sebagai manusia, bagi para dukun yang benar-benar dukun mengobati, mereka adalah perantara. Semua ketentuan dari Allah. Jadi amanah yang diberikan Allah kepada kalian berupa bisa mengobati orang sakit, itu kalian jaga baik-baik, amanah dari Allah. Kenapa? Itu amanah yang diberikan Allah kepada kalian untuk membantu orang-orang lain. Jadi gunakanlah untuk membantu masyarakat, gunakanlah untuk membantu umat, jangan gunakan untuk menipu umat. Sekian dari saya, Jai. Saya pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kamu semua agar mereka paham ya bahwasanya yang sedang sibuk heboh itu semua hanya pansos saja. Pesulap merah lanjut, kita dukung, kita pantau terus. Nggak usah takut disantet, santet itu nggak ada. Santet itu ada bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, santet itu nggak berlaku, sihir itu nggak berlaku. Dan butuh kemampuan khusus untuk membuat sihir itu benar-benar nyata. Saya Jai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisabilillah.